Okay, guys. Hello, gangs. This is Tia. Back with me again, Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like this video, you could give a like, or if you don't like this video, you could give a dislike. Please comment, share, and subscribe my channel. Okay, guys. Jadi gini, aduh, pusing juga gue. Gue narotin mantan gue lagi karena entah kenapa gue pengen narotin dia. Nih ya. Jadi gini, di sini ada kartu keluar playfulness dan juga ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Kalau yang playfulness tuh bilangnya to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke. Jadi gini. Ini playfulness dan passion. Ini represent actually my ex-boyfriend only wanna sex from me. It's pretty fucking shame, yo. Oke, ini ya. Ini mungkin dasar dari kenapa dia kencan sama gue. Maksudnya kenapa dia pacarin gue. Tapi basically di sini ada heart to heart conversation, ada nih heart to heart conversation ini dibilangnya and honestly discuss your feelings with each other. Terus juga ada give your relationship a chance, work on your partnership. Nah, di sini juga ada kartu, ini dari ini ada kartu trust, ya kan? Oke. The situation is calling for you to have a faith. Bottom of the decknya, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. See, ini yang Lucky nggak pernah kasih ke gue selama pacaran. Heart to heart conversation, getting to know each other. Ini yang nggak pernah, dua kartu ini yang Lucky sama sekali nggak pernah kasih ke gue. Jadi dia terlalu cepat mutusin gue, padahal baru jadi 1 bulan. Dan ya, gimana dia bisa mengenal gue lebih jauh, gimana dia bisa tahu my best quality gitu loh, sementara dia udah telanjur mutusin gue duluan dan balik sama mantannya. Tapi intinya sih, sebenarnya gue bisa balikan sama Lucky dan mungkin ada pernikahan, mungkin ya, karena di sini ada kartu honeymoon. Bilangnya enjoy the bliss of holiday time together. Intinya sebenarnya gue bisa balikan sama Lucky, mungkin juga akan ada honeymoon biasanya terjadi after married kan, dalam arti after wedding, after menikah. Cuman ini bisa terjadi kalau Lucky mau heart to heart conversation sama gue, Lucky juga mau getting to know each other, dan dari gue nya juga harus memberikan give your relationship a chance. Gue dan Lucky sini nggak cuman gue doang. Cuman karena berhubung memang kita putusnya nggak baik-baik ya, berarti kan di sini gue yang disakitin ya. Nah, di sini ada kartu trust, ya kan? Gue harus trust dalam masalah ini. Tapi permasalahannya di sini. Oke, ini tadi tuh yang gue bahas adalah kartu Angel Oracle, Romance Angel Oracle Tarot card ya. Kita bahas dari sisi kartu tarot ridernya. Oke. Jadi gini, hubungan gue sama Lucky ini berakhir death. Tapi kartu death ini bukan berarti kelar di situ aja, enggak. Kelar di sini maksudnya akan ada transformasi, akan ada the next step. Tapi gue nggak tahu next step apa. Nggak tahu. Dan ini represent Scorpio. Death itu kalau secara zodiak represent Scorpio, dan Scorpio adalah zodiak mantannya Lucky ya. Oke, di sini ada Three of Swords, patah hati. Gue patah hati di sini.
Tapi kalau ditanya Lucky perasaannya gimana ke gue, dia sebenarnya punya perasaan yang cukup dalam dan cukup besar sama gue. Sekarang di sini ada kartu Ace of Cups, tapi perasaannya dia itu saking besarnya, saking banyaknya, saking dalamnya itu sampai meluap-meluap bagaikan air. Karena kan di sini ada kartu Ace of Cups. Ace of Cups itu kan lambangnya cangkir, terus dikasih air, tapi airnya kebanyakan, akhirnya itu air tumpah-tumpah, luber dari luar cangkir. Itu menggambarkan bahwa si Lucky ini, memang mantan gue ini, punya perasaan yang sebenarnya perasaan dia tuh besar banget ke gue, saking besarnya sampai meluap-meluap, dan akhirnya dia overwhelm sendiri, kewalahan sendiri, kadang nggak bisa ngontrol. Cuman di sini karena memang dia udah mutusin gue, dia ninggalin gue, dia mutusin gue karena balikan sama mantannya, which is the death, ya kan. Ini ada Three of Swords and the Death tuh artinya hubungannya emang udah putus, tapi putusnya itu bukan untuk stuck di situ aja, stop di situ, enggak. Hubungannya tidak stop di situ, tidak berhenti di titik putus. Ini akan ada transformasi kan, seperti gue bilang, which is ada second chapter dalam hubungan gue sama mantan gue, ya kan. Cuma dari gue nya, emang di sini berusaha untuk mutus cycle, karena the world ini artinya karmic cycle-nya tuh udah selesai, udah keputus, karena memang gue yang mutus kan, gitu loh, gue yang mutus. Tapi bisa juga kalau ada hubungannya sama Ace of Cups, ini perempuan ini menggambarkan gue, ya kan, gue perempuan. Perempuan ini ada di center, di dalam lingkaran ini. Lingkaran ini kemungkinan adalah energi proteksi yang Lucky berikan ke gue. Entah proteksi sifatnya baik ataupun sifatnya negatif, which is negatif itu artinya mungkin dia ngejabi-jabi gue, atau mungkin dia magerin gue secara gaib, ya gue nggak tahu sih. Tapi intinya dia mencoba untuk memproteksi gue, karena dia melihat gue itu adalah seseorang yang naif. Lihat, cewek ini kan nggak pakai baju, naked, which is itu artinya naif gitu kan. Nah, cuma di sini ada kartu Six of Cups. Six of Cups artinya orang di masa lalu. Dan gue yakin ini kartu Six of Cups ini gue tahu siapa ini. Chandra, pilot maskapai itu. Gue gak bisa sebut nama maskapainya ya. Kenapa gue bilang pilot itu? Karena pilot itu kan memang orang dari masa lalu gue. Gue kenal tuh pilot dari SMP. Kita teman satu sekolah, Bo. Which is kan dari masa lalu kan. Dan memang gue memang ada complicated relationship juga sih sama dia. Dan memang ada masalah juga. Tapi intinya gue emang sayang sama si pilot ini. Dan pilot ini pun juga punya perasaan yang sama. Karena memang ini dia tahu hubungan gue sama Lucky dengan mantan gue. Dan dia tuh gak mau ngelepasin gue gitu aja. Dia gak akan gak akan ngebiarin gue diambil sama mantan gue lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini ada cowok memberikan karangan bunga kepada perempuan, ya kan. Ini cowok nih yang baju merah, yang tudung merah nih cowok, yang tudung orange nih cewek. Tapi cewek itu kayak cuek, bodo amat. Tapi intinya gini, cowok ini berusaha memberikan, ngebujuk nih perempuan. Istilah kasar, hey, nih bunga buat lo gitu kan. Which is, dan ini kartu Six of Cups ini sifatnya ya masa lalu. Orang masa lalu datang ke gue, ngejar gue, meyakinkan gue bahwa gue tuh harus milih dia gitu loh. Gue harus milih si cowok yang ngasih bunga ini. Dan orang masa lalu yang ada hubungannya sama gue secomplicated dan memang belum selesai, yaitu ya pilot itu. Jadi pilot ini try to save me from my mantan yang udah, padahal gue udah diproteksi sama mantan gue nih, supaya gue nggak dibajak sama cowok lain. Tapi tetap
pilot ini berusaha untuk datang meyakinkan gue, hey, I'm yours, you're mine. See, oke. Jadi gini, ini kartu Four of Cups. Ini ada cowok dikasih cups, cangkir dari awan. Kan gambarnya awan tuh, ini awan, cangkir, ya kan. Cuman cowok ini lagi tidur kan dia. Istilah kasarnya, dia dikasih kesempatan tapi dia melewatkan kesempatan itu. Dan emang iya, kalau bicara dalam kasus situasi gue dan mantan gue Lucky memang udah diberi kesempatan sama gue. Hey, gue ada lo buat lo. Gue cukup baik dan bisa lo pertimbangkan untuk diseriusin. Tapi dengan segala best quality yang gue punya, ya tiap orang kan pasti ada best quality-nya, plus minus lah gitu. Nggak mungkin semua orang baik aja tapi nggak ada buruk-buruknya, nggak mungkin. Atau nggak ada juga orang yang buruk semuanya tapi nggak ada baik-baiknya, itu juga nggak mungkin. Pasti setiap orang ada plus minusnya. Tapi which is gue sadar plus minus gue apa, dan sisi plusnya gue, sisi best quality-nya gue tuh udah gue tawarkan ke Lucky, tapi he missed it. Dia tidak ambil tawaran itu. Oke. Nah, ini ada kartu Nine of Pentacles, which is menggambarkan seorang perempuan dikelilingi uang yang banyak, dan perempuan ini bahagia sebenarnya. Nah, kalau ada hubungan dengan kartu The World, ini kan kartu The World bisa, selain menggambarkan seorang perempuan yang dikelilingi atau diprotek dengan sesuatu energi, The World ini kan tadi gue sempat bilang tadi, end of cycle, end of karmic cycle. Karena memang karmic cycle itu berakhir karena gue yang mutus. Gue sengaja mutus karena capek hati. So karena karmic cycle-nya udah terputus dan memang gue yang mutus, gue sebenarnya sekarang bahagia dan jujur aja. Sekarang ini aku cukup bahagia dengan hidup gue, walaupun gue udah nggak sama mantan gue dan gue juga nggak sama si pilot. Ya gue cukup bahagia sebenarnya. Cuman ya mantan gue ini sepertinya mau balik sama gue, karena kan di sini ada Knight of Pentacles. Pentacles itu kan berarti elemennya logam, koin itu logam. Sementara zodiak yang masuk ke dalam elemen logam itu adalah Capricorn, Virgo, dan Taurus. Sementara mantan gue memang zodiaknya Capricorn. Dia sebenarnya pengen datang ke gue karena dia tahu kan, dia juga sadar gue coba di hijack sama pilot ini. Mantan gue sadar, mantan gue tahu akan keberadaan pilot ini, dan mantan gue tahu gue sangat mencintai pilot ini sebenarnya. Dia nggak terima gitu loh gue di hijack sama mantan gue nih, nggak terima gue di hijack sama orang masa lalu gue, which is itu pilot ya. Dan mantan gue tuh niat untuk datengin gue, tapi memang karena Pentacles atau logam itu sifatnya slow, dia akan datang ke gue tapi lama banget pergerakannya, datangnya tuh lama, terlalu banyak pertimbangan dia. Sementara gue ya happy aja nih, Nine of Pentacles. Nggak, maksudnya si mantan gue ini, si Knight of Pentacles ini datang atau enggak, ya gue nggak ada efeknya di hidup gue, karena gue happy aja karena gue punya Nine of Pentacles di sini. Ya di sini ada kartu Justice. Justice adalah keadilan, pembayaran suatu karma. Itu arti dari kartu Justice. Dalam arti gini, apa yang lo tanam itu yang lo tuai, gitu kan. Di sini posisinya gue sebagai korban karena gue yang diputusin, ya kan. Dan mantan gue mutusin gue karena balikan sama mantannya, gitu kan. Dia kepikir sama mantannya. Oke. Nah di sini kondisinya kan gue yang tersakiti karena gue yang, bukannya gue play victim ya, tapi di sini memang gue yang menjadi victim, gitu loh, karena gue yang disakiti, gue yang dikecewain. Nah nanti mantan gue ini akan membayar karma dari perbuatan dia. Cycle-nya karena di sini kan gue
gue yang mutus cycle karena mereka udah keputus dari sisi gue nya. Nah tapi dari si mantan gue nanti kan ada pembayaran karma yang dia harus bayar, yang dia harus selesaikan, complete it, accomplish gitu loh. Dia harus dalam arti gini loh, jadi apa yang pernah dia lakukan ke gue itu akan kembali lagi ke dia gitu. Apa yang pernah gue rasakan, sakit yang gue rasakan, kecewa yang gue rasakan, itu akan kembali sama dia, sama mantan gue ini. Makanya di sini ada justice, ada kartu justice yang artinya pembayaran karma. Oke. Di sini ada Knight of Sword. Ada cowok pegang pedang, naik kuda, dan dia kudanya lagi ngebut nih, istilah kasar, lagi buru-buru. Ini cowok jelas banget, kelihatan banget dia perang, siap berperang. Knights itu kan lebih ke kayak pendekar, Wiro Sableng kali. Tuhan banget angkatan gue. Oke, jadi gini, sword itu melambangkan elemen udara atau air. Dan zodiak yang masuk ke dalam elemen udara itu adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Pilot ini jelas Aquarius. Jelas dia masuk ke dalam elemen air, sword ini. Nah, ini kan benar kan kata gue. Nah, si pilot datang ngebujuk gue, ya udahlah lo lupain mantan lo sama gue aja. Dan di sini benar dia datang. Kenapa gue tahu ini si pilot? Ya karena dia sword tuh kan sama dengan air, elemennya tuh air atau udara. Ya ini si pilot ini datang hijack gue. Mantan gue datang juga, tapi dia kurang gercep karena kan elemennya logam. Kalau logam itu lebih ke slow atau pelan gitu, datangnya tuh pelan. Jadi gitu sih. Dan di sini ada King of Sword lagi kan, elemennya udara lagi kan, air lagi kan, which is yang masuk zodiak ke dalam elemen air atau udara, ya itu Aquarius, Gemini, dan Libra. Ya kan, ini kan jelas 3 kartu ini melambangkan pilot itu. Jelas dia akan hijack gue dari si mantan gue. Pilot itu juga nggak jelas juga sikapnya. Dia suka tapi dia tidak menyatakan perasaannya ke gue. Dia nggak mau terlihat vulnerable di depan gue. Entah kenapa alasannya, mungkin jaim kali ya. Dia memang agak jaim sih, gitu kan. Dan ya nanti kalau si pilot ini datang ngajak gue dari mantan gue, pilot ini akan ngomong sejujurnya ke gue apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan terhadap gue. Karena sword itu melambangkan kejujuran, fakta yang selama ini mungkin disembunyikan, itu akan dia ungkap ya. Dan ini tadi King of Sword-nya adalah bottom of the deck-nya ya. Gue tadi ngambil dari sini kan, ini bottom of the deck-nya. Ini King of Sword. Nah pas kartu King of Sword-nya ini gue pindah ke sini, gue angkat, gue pindah ke sini. Itu di bawah kartu King of Sword ada Six of Wands. Six of Wands itu melambangkan kartu victory. Karena ada orang berkuda, dia pegang tongkat, dan tongkatnya itu ada karangan bunga, which is kalau karangan bunga kan melambangkan kemenangan. Ya kayak contohnya gini, orang kalau habis lomba kan suka dikasih, selain dikasih piagam dan hadiah, juga suka dikasih karangan bunga kan. Nah itu. Dan ini dia naik kuda, which is naik kuda kan maju sifatnya. Mana ada naik kuda mundur, ya kan? Ini maju sifatnya. Jadi ya itu victory, which is ya ini. Yang victory adalah mantan gue. Mantan gue sih adalah si pilot ini yang Aquarius sih ini. Oke deh, gitu aja deh gengs. Karena yang soal pilot itu baru gue tarotin kemarin dan udah gue upload. Kemarin gue upload hari ini, tadi pagi tadi siang ya. Intinya udah ke-upload di YouTube gue, mungkin bisa cek di channel YouTube gue. Judulnya
tarot tentang gebetan gue, pilot, Pak Pilot, apalah, kurang lebih begitulah judulnya. Dan gue berasa kurang afdol nih kalau gue narotin si pilot tapi gue nggak narotin mantan gue. Jadi makanya sekarang gue narotin mantan gue karena gue pengen compare gitu loh, antara hasil bacaan tarot gue tentang gebetan gue yang pilot dan juga tentang mantan gue. Jadi memang ya biar equal lah, biar balance ya, makanya biar ya satu sama lah, istilah kasar ya, biar seri. Jadi si pilot gue bacain lewat tarot, si mantan gue ini pun gue bacain lewat tarot. Oke deh gengs, kalau gitu sampai di sini aja videonya. See you in the next video. Bye.